Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi dengan saya Fahmi Taufik Farizal. Selamat datang di Sabangkena Sabuah Satria Kubenung. Hari ini ya alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya di pagi yang cerah ya. Mungkin ini efek kamera ya karena baju saya putih, potnya juga putih ya. Jadi mungkin slow ya, silau maksudnya ya. Nah, pagi hari ini karena memang bertepatan dengan Hari Perkebunan ya, yang jatuh di tanggal 10 Desember di tahun ini. Jadi sahabat pena ingin berbagi cerita ya, bukan hanya hal-hal yang menarik aja ya, tetapi juga syarat akan sejarah ya, syarat akan sejarah tentang beberapa objek yang ada di meja ini, di meja saya ini ya. Hari ini itu kita akan mencoba merangkai sejarah atau kisah di balik makanan yang pahit dan manis di sekitar kita. Nah, di meja kita hari ini ya telah hadir beberapa menu mungkin bukan yang asing ya buat kita ya sebetulnya. Di antaranya ini adalah teh. Ini adalah teh hijau. Lalu terutama ya kaum muda nih ya terbiasa minum kopi di pagi hari ya. Maaf ya tidak saya seduh kopinya. Lalu kalau yang tidak suka dengan pahit-pahit ya otomatis ditambahkan dengan yang manis ya. Ini tentunya sudah tahu ya, ini gula pasir, gula putih ya. Lalu ini gula aren ya. Ini gula aren ya. Gula kawung kata orang Sunda itu, atau di daerah Cikalong juga ada gula kelapa ya, tapi ini gula aren. Nah, jadi sebetulnya dari makanan ataupun minuman yang selalu kita konsumsi tiap hari sebetulnya mereka itu punya cerita ya, cerita yang panjang di masa lalunya ya. Baik itu teh, kopi, lalu gula pasir dan juga gula aren ya, seperti itu. Karena memang momennya bertepatan dengan Hari Perkebunan, jadi saya spesial ingin berbagi cerita ya dengan kalian tentang kisah-kisah di balik makanan-makanan ini. Nah, sebelum kita merangkai ya, kisah di balik makanan yang terhidang di meja ini, yang pasti supaya liputan ini terus update ya, untuk kedepannya jangan lupa like, share, comment, and subscribe-nya ya, seperti itu. Jangan lupa. Nah, beberapa waktu lalu ketika saya mengajar anak-anak ya, karena sekarang sudah akhir ya, sudah ujian akhir, jadi mulai menjelang liburan. Jadi saya sempat bertanya ke anak-anak ya, pernahkah mereka itu tahu nggak gitu ya, tahu nggak asal usul dari makanan yang atau minuman yang mereka konsumsi, pernah tahu nggak gitu, entah itu dari mana gitu. Bukan dari Taraji, bukan dari Garut. Lalu juga gula pasir juga, ada yang tahu nggak sejarahnya gimana? Sebetulnya keberadaan dari makanan yang ada di kita, yang selalu kita konsumsi, makanan ataupun minuman, sebetulnya itu tidak jauh dari sejarah Indonesia sendiri di masa lalu, terutama itu di masa penjajahan Belanda. Jadi kalau kita membaca sejarah ya, ketika kita sekolah ya, seperti itu, silakanlah buka-buka lagi ya, atau searching di internet ya. Sebetulnya makanan yang ada di depan kita itu punya kaitannya, punya peranan penting dalam sejarah perekonomian bangsa ya. Jadi dalam perkebunan juga, termasuk juga dalam kuliner juga Indonesia ya, dan itu sebetulnya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Juga kalau yang namanya gula aren itu sebetulnya jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Nah, diawali dari adanya sistem tanam paksa ya. Sistem tanam paksa tahun 1830 yang dicetuskan oleh Johannes Baron van den Bosch sendiri. Jadi sebetulnya saat itu Belanda sedang mengalami krisis ekonomi. Karena apa? Jadi saat itu Belanda tengah terkuras ya keuangannya untuk membiayai perang di Diponegoro yang terjadi selama 5 tahun. Itu dari tahun
1825 sampai 1830 ya. Jadi kalau diplesetkan anak-anak itu ba'da maghrib menjelang isya ya. Ya, itu kata anak-anak, bukan kata saya. Nah, jadi saat itu bagaimana caranya supaya keuangan kembali stabil ya? Karena Belanda hampir jatuh miskin saat itu, maka Johannes Baron van den Bosch mencetuskan sebuah kebijakan yang dinamakan sistem tanam wajib atau kulturstelsel ya. Yang mana kulturstelsel ini ya diantaranya rakyat pribumi ya, terutama di tanah Jawa itu diwajibkan untuk menanam tanaman yang wajib diekspor ke Eropa ya, seperti itu. Baik itu kopi, teh ya, lalu gula ya, atau tebu ya, seperti itu ya. Itu memang sangat mahal di Eropa ya. Saat itu mengalahkan rempah-rempah yang dahulu itu sempat pamor ya, terkenal ya. Nah itu. Lalu berjalannya waktu, dari kebijakan yang dianggapnya itu positif ya, seperti itu, karena memang menguntungkan pihak Belanda ya, seperti itu, maka muncullah penyelewengan ya, yang mana banyak merugikan penduduk pribumi ya, atau bangsa Indonesia ya saat itu, terutama di Jawa Barat ya, di Periangan ya, baik di Periangan, di Jawa Tengah juga sama sebetulnya ya. Dan itu terkait dengan kopi sendiri ya. Nah, jadi mengenai kopi ini sebetulnya bukan tanaman asli dari Nusantara sendiri ya, tapi saat itu di masa Herman Willem Daendels ya, kopi ini ya, ini bijinya, jadi diwajibkan untuk ditanam oleh masyarakat, terutama di Periangan ya, yang dinamakan dengan kebijakannya itu Perennial-Stelsel. Jadi masyarakat wajib menanam kopi saat itu. Nah nanti nyambung dengan sistem tanam paksa atau kulturstelsel ya. Saat itu rakyat tidak diberikan kesempatan untuk istirahat, lalu juga tidak diberikan waktu untuk mengolah lahannya kan, seperti itu, sehingga terjadi kelaparan, terjadi kematian. Pokoknya dari kebijakan sistem tanam paksa ini ada penyelewengan. Maka karena terbiasa ya masyarakat kita itu nanam kopi, lahirlah istilah ngopi. Sehingga di kita itu di Jawa Barat lahir istilah ngopi ya, hayu ulah ngopi gitu kan, seperti, padahal yang disajikan itu tidak serta-merta kopi ya. Nah itu silakan seduh sendiri. Nah itu ya. Lalu karena kebijakan sistem tanam paksa atau kulturstelsel ini dianggap menyeleweng ya, yang tadinya sistem tanaman wajib ya dinamakannya akhirnya berubah menjadi sistem tanam paksa. Nah banyak pihak-pihak ya saat itu, termasuk juga dari Belanda, yang menentang kebijakan ini. Di antaranya itu adalah Multatuli ya. Ini terbalik ya sebetulnya. Kameranya kamera terbalik. Jadi Multatuli ya, atau Edward de Westdekker ya. Mana fotonya lupa lagi. Nah, ini ya. Jadi Multatuli atau Edward de Westdekker ya, yang mana beliau itu menulis sebuah buku berjudul Maksaklar. Yang mana buku ini sebuah roman yang menceritakan tentang bagaimana kehidupan masyarakat di Banten yang saat itu terkena dampak dari sistem tanam paksa. Dan beliau sangat menentang ya, Edward de Westdekker ini, atau nama samanya itu Multatuli, sangat menentang kebijakan sistem tanam paksa. Nah, yang saat itu ditanam paksakan ya, komoditasnya itu bukan hanya kopi ya, tetapi juga kopi, lalu juga teh ya, lalu juga tebu atau gula. Yang mana, nah mengenai teh ini sebetulnya juga bukan tanaman asli Indonesia ya. Ini juga ada yang mengatakan ya, ini juga dari Cina, dari Jepang ya, dan juga dari India. Kalau yang sekarang banyak ditanam di kita itu sebetulnya itu jenis teh asam itu dari India ya sebetulnya. Lalu juga tebu juga sebetulnya bukan tanaman asli Indonesia. Ini dahulu di Jawa Tengah, di Jawa Timur itu dikenal sebagai emas putih. Ini emas putih, lalu ini emas hitam ya, lalu juga ini emas hijau ya, yang pasti bukan emas di Jawa ya. Nah ini juga sebetulnya dari Amerika ya sebetulnya ya. Ada yang mengatakan sumber terbaru itu dari Papua katanya ya, tebu itu dari Papua ya ditemukannya, lalu nanti oleh Inggris itu ditanam besar-besaran ya, lalu di Jawa Tengah, Jawa Timur, karena di Jawa Barat tidak cocok, ini dibudidayakan, dijadikan komoditas yang mahal saat itu ya, ditanam.
Nah, jadi jikalau di Jawa Tengah, di Jawa Barat ya maksudnya, di Jawa Barat itu yang dibudidayakan itu kopi, lalu juga teh ya. Sedangkan di Jawa Tengah, Jawa Timur itu adalah gula. Nah, mengenai teh sendiri sebetulnya sama, yaitu dibudidayakan di masa sistem tanam paksa ya. Yang mana ini dibawanya itu oleh Andreas Kleyer ya. Itu di masa company juga di masa penjajahan VOC ya saat itu. Yang mana saat itu perdunya itu dari Jepang ya, dari Jepang. Lalu dibudidayakan di beberapa tempat seperti di Wanayasa Purwakarta ya. Lalu juga di Cisurupan Garut. Lalu juga di Bogor ya, di Kebun Raya Bogor. Itu terjadi sekitar tahun 1823 ya. Lalu nanti berhasil di Wanayasa Purwakarta itu tahun 1832. Nah, sebetulnya ada kisah yang menarik juga di balik minuman teh ini ya. Jadi yang mana saat itu ya berbeda ya dengan sekarang ya. Jadi beberapa waktu sempat diceritakan di dalam sahabat pena yang pertama ya, tentang literasi perkebunan, bahwa yang dipetik dari tanaman teh itu yang berharga itu adalah pucuk 3 teratas ya, seperti itu ya. Ini 1, ini 2, dan ini 3 ya. Nah, yang 1, 2, 3 ini itu dikirim ke Eropa ya. Dan ini saat itu memang sangat berkualitas ya. Nah, sedangkan kita, masyarakat kita di Jawa Barat itu hanya batangnya saja ya, mengkonsumsi batangnya saja. Yang diseduh itu hanya batangnya saja. Jadi memang, nah itu mengapa memang di Jawa Barat, nah ini ya, ini kaitannya dengan teh manis dan teh pahit ya. Kalau di Jawa Barat itu kita mengkonsumsi teh itu tanpa gula ya, seperti itu. Kita terbiasa tanpa gula, bahkan colo-colo kadi jadi gratis ya, tidak bayar. Sedangkan kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur kita mengkonsumsi teh itu ya, itu pakai gula ya, seperti itu. Jadi teh manis ya, seperti itu. Pokoknya di Jawa Tengah, Jawa Timur itu terbiasa dengan yang manis-manis ya. Termasuk kamu yang manis ya. Nah, jadi kalau misalkan tanpa gula ya, teh itu dianggapnya katanya itu pemilik rumahnya itu koret gitunya, minimal pelit ya, seperti itu ya. Nah, sebetulnya ada kaitannya dengan di masa sistem tanam paksa juga ya, seperti itu ya. Di kita yang namanya gula pasir ya, tebu itu tidak subur di tanah, ditanamnya itu ya. Sehingga memang teh yang kita minum itu tanpa gula ya, karena kalau digabungkan dengan gula aren itu tidak cocok sebetulnya ya. Kalau ini kopi kan cocok ya, kopi dengan gula aren kan, seperti itu ya, yang lagi ngetren sekarang. Lalu, nah di Jawa Tengah, Jawa Timur, karena memang lahannya subur, maka dibudidayakanlah tebu ini, gula pasir ini ya. Bahkan beberapa pengusaha mereka kaya raya ya. Bahkan Jawa Tengah, Jawa Timur dijuluki negeri gula ya, Suikawen ya, seperti itu. Karena memang di sana banyak berdiri pabrik-pabrik gula ya. Bahkan raja-raja di Jawa ya, baik itu Kesultanan Yogyakarta atau Penegaran, mereka juga menjadi pengusaha ya, mendapatkan keuntungan dari sini. Tapi tetap ya, rakyat meskipun rakyat mengenal tanaman ini ya, mengenal tanaman-tanaman yang laku di pasaran Eropa, bagaimana cara menanamnya, kita mengenal tanaman baru, tetap mereka mengalami penderitaan ya. Karena apa? Rakyat terus dikerja paksakan untuk menanam di tanahnya sendiri untuk distorkan kepada Belanda ya, seperti itu ya. Kopi juga sebetulnya kan, biji kopi ini ketika mereka yang nanam ya, kita yang nanam seperti itu, tapi masyarakat yang istilahnya tidak mencicipi sama sekali ya. Karena apa? Harus langsung distorkan ke Belanda saat itu. Itu di dalam sejarah. Nah, lalu mengenai gula aren, sebetulnya ini merupakan komoditas asli Nusantara ya, seperti itu. Ada gula aren, ada gula kelapa kan, seperti itu. Kalau di Tasikmalaya, di daerah Taraju ini sangat terkenal sekali ya. Sedangkan di daerah Cikalong itu terkenal dengan gula kelapa ya. Waktu saya KKN di sana, saya sempat melihat bagaimana cara memasak gula aren ya, gula kelapa ya. Sedangkan di daerah Taraju ya, di daerah pokoknya beberapa daerah Taraju, lalu juga daerah Sodong ya, seperti itu ya. Pokoknya daerah-daerah yang banyak terdapat pohon aren ya, seperti itu, atau kawung, itu pasti membudidayakan gula aren ini ya, seperti itu. Jadi, ketika kultur stelsel dihapus ya, lalu digantikan oleh sistem agraria, maka lahirlah di Jawa Barat itu ya
di daerah-daerah lainnya juga itu perkebunan ya. Kalau di Jawa Tengah itu didominasi dengan tebu ya, gula, sedangkan di Jawa Barat itu didominasi oleh teh, lalu kopi, lalu juga karet ya. Nah, dahulu ya perkebunan karet saat itu membudidayakan karet kebo ya. Membudidayakan karet kebo ya. Yang mana karet kebo ini nanti digantikan oleh karet dari Brazil ya, seperti itu. Itu ketika berjayanya tanaman ini ya saat itu ya, karena untuk otomotif nantinya ya, untuk otomotif ya. Nah itu ya, jadi tersebarlah berbagai perkebunan karet itu di daerah-daerah selatan ya, baik itu daerah Cineam, daerah Manunjaya, lalu juga daerah Karangtunggal, daerah selatan Jatiwaras, lalu juga daerah pokoknya daerah Tasik Selatan. Setelah saya memperlihatkan ini ya, memperlihatkan kota tadi, saya akan mengajak kalian ya, untuk menelusuri beberapa perkebunan, baik itu yang sudah tinggal nama, ya, tinggal sejarah, ataupun yang masih eksis sampai sekarang di Tasikmalaya. Ikuti penelusuran selanjutnya.